Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irma Mulyani dari SDN Bojong Salam 4, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Pada bulan Juli ini, saya akan mempresentasikan pidato yang terinspirasi dari buku yang berjudul The Great Prophet Muhammad, Meneladani Manusia Pilihan Allah, karya dari Bayu Indi dan kawan-kawan dengan penerbit Pustaka Lebah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, panjatan puja dan puji tak lepas kita persembahkan kepada Zat Allah yang Maha Suci. Lantunan sholawat dan salam tak lekang kita kirimkan kepada baginda Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takkan pernah bosan kita membicarakan kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang berjuang serta merta bersamanya. Mari kita mengingat kembali bagaimana gambaran masyarakat jahiliyah, bahwasanya sebelum Islam datang di Jazirah Arab, bangsa Arab hidup dengan penuh kebebasan, yaitu hidup berbuat sekehendak hatinya. Di mana masyarakat pada zaman itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang bodoh karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah berhala, melakukan perampokan, penganiayaan, perjudian, mabuk-mabukan, dan perbudakan meluas di kalangan bangsa Arab. Mereka memperlakukan budak tanpa peri kemanusiaan. Bahkan anak perempuan dianggap pembawa sial karena dianggap merendahkan martabat keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu bangsa Arab masih dalam kegelapan, kekacauan dan kebobrokan moral, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun Gajah? Karena pada tahun itu kota Mekah sedang diserbu tentara Abrahah dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Tetapi maksud Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia, sebab Abrahah dan tentaranya hancur oleh lemparan batu kerikil yang dibawa oleh burung ababil atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama dalam rangka memetik suri tauladan yang telah dicontohkan dalam peri hidup dan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan berbangsa, sebagai bangsa yang kini tengah membangun untuk menciptakan suatu hari depan yang lebih baik,
banyak suri tauladan yang kita petik dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik sejak beliau masih muda maupun setelah diangkat sebagai nabi, yaitu antara lain tauladan tentang gaya hidup sehari-hari, kebahagiaan dan kenikmatan hidup yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah terletak pada kelezatan dan kemegahan hidup lahiriah, melainkan kebahagiaan dan kenikmatan yang ditemukan dalam kesederhanaan. Tuntutan hidup sederhana yang didukung oleh kepribadian yang teguh, budi pekerti yang luhur, serta tingkah laku yang penuh kasih sayang dan lemah lembut merupakan mahkota keindahan yang menghiasi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dengan memperhatikan berbagai riwayat kehidupan Nabi yang menggambarkan bagaimana gaya hidup dan pergaulan beliau dengan orang-orang di sekitarnya, maka kesemuanya mencerminkan tingkah laku, kesopanan, dan kesederhanaan hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.